Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk membangkitkan kami dari tempat tidur kami pada pagi hari ini. Kami boleh menikmati tidur sepanjang malam hari ini, dan saatnya kami beraktivitas. Sebelum kami mulai aktivitas kami pada hari ini, izinkan kami bersekutu dengan Tuhan, beribadah. Salah satunya dengan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-14. Demikian kesaksian firman Tuhan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dan dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Tak pernah berhenti belajar. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, sebagai orang yang pernah duduk di bangku sekolah, mulai dari jenjang taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sampai sekolah menengah atas, dan sampai kuliah lagi, kita pasti bisa merasakan bagaimana kita pernah di-press, di-push untuk terus-menerus belajar. Dan kalau dikatakan yang namanya ilmu pengetahuan itu tidak pernah habisnya, dan sebagai orang yang ingin terus-menerus belajar, maka yang namanya belajar itu tidak akan pernah berhenti, tidak akan pernah habis waktunya. Kita terus-menerus harus belajar. Terlebih lagi dalam keluarga dikatakan 1 tambah 1 sama dengan tetap 1. Maka orang yang berkeluarga itu dua orang yang memiliki kepribadian yang berbeda, tapi kemudian harus bisa satu di dalam sebuah keluarga. Maka yang namanya keluarga tidak akan pernah berhenti untuk belajar, terus-menerus belajar, terus-menerus belajar. Dalam belajar agama juga kita tidak pernah berhenti dalam belajar. Kita terus-menerus menggali agama yang kita imani dan kita percayai, sehingga memantapkan apa yang menjadi iman kepercayaan kita kepada sosok Tuhan yang kita percayai, sehingga melalui pengenalan, melalui pembelajaran yang kita lakukan, kita dapat memperoleh hikmah dari setiap pelajaran yang kita lakukan, sehingga itu berguna untuk pengembangan dari jati diri kita sebagai orang yang beragama. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, dalam nats ini bagaimana Paulus mengingatkan anak rohaninya Timotius untuk dia tidak berhenti belajar. Yang pertama dikatakan dalam nats ini, bagaimana Paulus mengingatkan Timotius. Yang pertama, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang. Pembelajaran yang pertama yang disampaikan oleh Rasul Paulus adalah tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini. Apa yang telah diterima, apa yang telah disampaikan kepada Timotius hendaknya diterima, dan apa yang diterima tersebut sudah diyakini, tetaplah berpegang pada itu. Kalau itu berbicara tentang kitab suci, sebagaimana dalam konteks dekat dalam nats ini, dia terus diminta untuk mengimani, mempercayai, mempelajari kitab suci, karena itu yang menjadi pedoman, pegangan bagi setiap orang muda, bahwa ketika seorang muda menghidupi firman Tuhan itu yang akan menuntun, mengajari, memberikan pedoman bagi setiap orang muda untuk tahu melakukan apa yang berkenan di hadapan sesama, terlebih lagi di hadapan Allah. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, bagian yang kedua dari nats ini yang bisa diingatkan oleh Rasul Paulus kepada Timotius, dikatakan dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Diingatkan kepada Timotius untuk tidak lupa sama guru-gurunya, untuk tidak lupa kepada siapapun yang mengajarinya. Demikian pula kepada kita juga diingatkan untuk senantiasa hormat kepada orang-orang yang pernah mengajar kita, pada para guru kita. Puji Tuhan, saya selama masa di dinas pendidikan saya sudah jumpa beberapa guru saya di SD, di SMK, di mana saya cium tangan mereka asal berjumpa, bagaimana mengingat bahwa saya adalah dulu muridnya bapak, muridnya ibu, dan mereka sangat senang
dan sangat bangga kepada saya. Itu salah satu contoh di mana kita mengingat apa yang diajarkan, apa yang disampaikan oleh para guru-guru kita. Tidak hanya ingat orangnya, tetapi ajarannya yang paling penting kita ingat, sehingga itu boleh juga pedoman bagi kita. Karena seumur hidup kita akan terus belajar dan tidak pernah berhenti belajar. Teruslah belajar, berpegang teguh pada firman Tuhan, dan mengingat orang-orang yang mengajarkan, yang menyampaikan itu kepada kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dengan menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari, dan kami jadi berkat bagi sesama melalui firman-Mu yang telah kami dengarkan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami lanjutkan aktivitas kami. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.